Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan modul 5 yang berjudul Konsep Hak Asasi Manusia atau HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Ade Suryani Nasution. Kedua, Anissa Ramadhani. Ketiga, Aulia Ulfa Sinta Sihombing. Keempat, Juliana. Yang kelima, Rika Handayani. Adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama adalah pengertian HAM, kedua HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM. 1. Pengertian HAM atau Hak Asasi Manusia. A. Deklarasi Universal HAM yang dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 merumuskan pengertian HAM, yaitu merupakan pengakuan akan martabat dan harkat manusia yang menyatu dalam diri setiap manusia yang meliputi kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya dalam pasal ayat 1 menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka kesimpulannya, hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersama. Kelahirannya di masyarakat yang bersifat universal meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, dan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ciri khas HAM ada 5, yaitu kodrat, artinya HAM adalah pemberian Tuhan kepada setiap umat manusia. Yang kedua, hakiki, artinya HAM itu melekat pada diri setiap manusia tanpa melihat latar belakang kehidupan manusia, status sosialnya. Yang ketiga, universal, artinya HAM itu berlaku umum, tidak membeda-bedakan manusia satu dengan yang lainnya. Yang keempat, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi setiap orang itu ada, walau dalam keadaan bagaimanapun. Yang kelima, tidak dapat dibagi, artinya HAM itu tidak dapat diwakili ataupun dialihkan kepada orang lain. Nilai-nilai dasar HAM. Nilai-nilai dasar HAM terbagi atas 3, yaitu 1. Kebebasan dan kemerdekaan, artinya manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, oleh karena itu menjadi harapan setiap manusia menjalani kehidupannya dalam keadaan merdeka. 2. Kemanusiaan, artinya manusia dalam menjalani kehidupan sangatlah mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanan, dan senantiasa dalam suasana yang damai. 3. Keadilan dan kesederajatan persamaan, artinya diperlakukan secara wajar dan adil, mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak dan tidak dibeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dengan alasan ataupun merupakan keinginan setiap manusia. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan HAM khususnya di Indonesia dimuat dalam banyak pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain pasal 27, yang kedua pasal 28 A sampai dengan I, pasal 28 3, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jaminan HAM lebih terperinci, yaitu meliputi A. Hak untuk hidup, B. Hak berkeluarga dan mempunyai keturunan, C. Hak mengembangkan diri, D. Hak memperoleh keadilan dan sebagainya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi menentang
dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan harkat martabat manusia. Konvensi ini mengatur pelanggaran penyiksaan baik fisik maupun mental. Jadi, semua ketentuan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk memberikan jaminan dalam upaya penegakan HAM dalam negara hukum Indonesia. Agar penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan secara efisien, maka diperlukan adanya semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama dan saling membahu dalam penegakan hak asasi manusia, di mana jaminan pelaksanaan HAM dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum secara jelas dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM. Walaupun dalam Undang-Undang 1945 telah dijelaskan jaminan tentang HAM, tetapi belum menjamin bahwa HAM dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama bidang politik, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang ekonomi, dan yang keempat bidang hukum. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa pelanggaran HAM terjadi karena orang mengira hak asasi adalah hak individual, yang berarti dalam pelaksanaannya hak asasi boleh tanpa mengindahkan hak asasi yang ada dan dimiliki oleh orang. Contoh-contoh kasus HAM di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membunyikan tape atau radio adalah hak kita. Tetapi kalau kita membunyikannya terlalu keras dan mengganggu orang lain, maka kita tidak boleh menggunakannya terlalu keras. Yang kedua, ketika menggunakan fasilitas umum seperti telepon, kita tidak boleh menggunakannya terlalu lama dan mengindahkan orang yang sedang antri meskipun kita membayarnya. Yang ketiga, orang tua yang menginginkan atau memaksakan kehendaknya untuk memilihkan anaknya ke sekolah atau pendidikan yang orang tuanya inginkan. Yang keempat, pencuri yang tertangkap dan dihakimi massa. Yang kelima, guru yang memilih atau membeda-bedakan siswanya di sekolah, misalkan berdasarkan kekayaan, kepintaran, maupun perilaku siswanya. Masyarakat mutlak harus ditegakkan karena setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dengan sederajat, serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persatuan. Selain itu juga setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum dan adil dan sejahtera, serta mendapatkan kepastian hukum yang diperlukan sama di mata hukum. Baik, terima kasih. Demikianlah video singkat kami. Semoga isi dari video ini bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.